Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di hari ini di Menara Doa bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah hari ini Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami datang kembali ya Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama, kami naikkan doa kami kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berkenan, Engkau memberkati kehidupan kami. Bawa kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kami berseru, kami percaya Engkau dengar seruan doa kami ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan umat-umat-Mu. Hari ini ya Tuhan kami minta kuasa-Mu bekerja. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat kuasa firman-Mu akan mengubahkan, menyembuhkan seluruh kehidupan kami. Pimpin menara doa kami ini ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari bersama-sama katakan. Sebab ada Tuhan
sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebadia ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Oh, haleluya. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari sembah Dia, haleluya. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ya Tuhanku, berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari lebih lagi sembah Dia. Ku berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ya Yesusku, berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, dengar doa kami, dengar seruan kami. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, ada belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Tuhan Yesus, ini umat-umat-Mu. Ini ya Tuhan, umat-umat yang Kau sayangi ya Tuhan. Bawa kami, jamah kami,
segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, ya Yesus Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Saat kami tinggal, Engkau dengar. Saat kami ketuk pintu, Tuhan buka pintu. Oh, Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Oh ya, takkan Engkau biarkan hidup kami, ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu, ya Tuhan, menaungi umat-Mu saat ini, Tuhan. Mari Bapak bicara, bawa hidup seperti Dia. Bawa hidupmu sekarang. Tuhan, Engkau ada
pandang wajah-Mu. Tuhan, kami berseru ya Tuhan Yesus. Pertolongan kami hanyalah dari Tuhan. Kasih Tuhan. Mari dari awal naikkan dia dengan katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini doa kami Tuhan. Mari dengan iman naikkan pujian ini bersama-sama, katakan haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang. Sembadia ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sembadia, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Tuhan Yesus. Di menara doa ini saat ini kami mau panggil Engkau. Kami ingin berdoa, kami meminta ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dengarkan kami ya Tuhan. Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu. Tuhan lihat ya Tuhan hati kami. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya. Kami percaya ya Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. urapan-Mu ya Tuhan, yaitu urapan doa. Permudah setiap kali kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Beri hati kami ya Tuhan, penuh dengan nyanyian, pujian, doa, penyembahan. Berikan kerinduan ya Tuhan. Tuhan tarik kami ke dalam mahligai-mahligai-Mu. Permudah kami semua masuk hadirat-Mu Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Ia tak pernah jauh darimu. Sekali lagi katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri
Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak jauh dari kami. Kalau kami berdoa ya Tuhan, kami merasakan ya Tuhan kedekatan daripada dengan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami makin dekat dengan Tuhan. Bahwa kami bisa kenal Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan mengurai ya Tuhan satu pewahyuan tentang doa, makna rohani dan profetiknya ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah lewat firman-Mu ini memberikan kami dorongan, semangat untuk kami makin suka berdoa, makin bergantung sama Tuhan, mempercayai Tuhan. Dan kami bisa jadikan doa ya Tuhan sebagai ya Tuhan cara, alat ya Tuhan untuk kami bisa menabur benih bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bahas lagi tentang pewahyuan tentang doa saudara. Ya, makna rohani dan profetiknya. Dalam Alkitab saudara, doa itu bukan cuma sekedar rutinitas ya. Rutinitas, ritual keagamaan. Wah udah doa belum? Udah doa, ngucap kata-kata tertentu saudara. Tapi dalam Alkitab itu doa ini ada makna rohani dan profetik yang sangat mendalam. Nah ada 3 kata yang Yesus sendiri mengajar tentang doa. Banyak sekali Yesus dalam khotbah di bukit saudara. Ya, Matius pasal 6 Yesus ngajar tentang doa. Matius pasal 7 khotbah lagi tentang doa. Saudara, jadi doa ini sebenarnya satu boleh dikata seperti bagaimana kita bisa mendapatkan seperti bernafas. Nafas kan kita membutuhkan oksigen ya kan supaya darah kita bisa lancar yang saudara bekerja ke organ-organ tubuh kita yang lain, saudara. Jadi kita sehat. Nah, doa ini seperti nafas ya, nafas hidup daripada rohani kita. Katakan amin. Kalau orang tidak berdoa, dia tidak bernafas secara rohani, dia mati. Saudaraku Yesus, ya. Nah, hari ini kita akan bahas, saudaraku, kita baca dulu ayatnya dari Matius 7 ayat 7 sampai 8 saja, ya. Ada 3 kata dalam doa ini, minta, cari, ketuk. Kita baca yuk. 1 2 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk, ya kan, baginya pintu dibukakan. Apa artinya minta dalam doa? Meminta dalam doa itu bicara tentang apa saudara? Ekspresi ketergantungan kita kepada Tuhan. Ekspresi daripada percayanya kita, imannya kita, harapannya kita itu kepada Tuhan. Katakan amin. Nah ini katanya Tuhan mau ajar tentang doa. Ketika kamu berdoa, aku lihat kamu rendah hati. Kenapa? Kamu tidak bergantung kepada kekuatanmu, tapi kamu bergantung kepada kekuatan Allah. Ini yang pertama Tuhan minta, maka akan diberikan kepadamu. Itu seperti hubungan ya kan anak dengan orang tua. Saudaraku, anak dia minta, saudara, karena dia tahu kalau bukan orang tua yang mencukupi, yang memenuhi semua, dia nggak akan pernah bisa, belum sanggup memenuhinya. Itu ketergantungan, meminta. Tapi ada level yang Tuhan mau cari, bukan cuma minta ya hubungan kita ketergantungan, tapi ada sisi yang lain dimensi yang katanya cari, ya maka kamu akan mendapat. Mencari dalam berdoa ini berbicara tentang apa saudara? Satu kerinduan, katakan kerinduan. Ya, kerinduan akan apa? Akan hadirat Tuhan. Ya, akan hikmat Tuhan. Akan pewahyuan Tuhan. Jadi berdoa karena kata mencari itu jadinya caranya gimana saudara? Ketika saudara naikkan pujian, nyanyian pujian, pada saat itu saudara berdoa. Yang ketiga katakan amin. Karena lewat pujian, penyembahan ini saudara sedang mencari, ingin mendapatkan, ingin mengalami yang namanya apa? Hadirat Tuhan.
Jadi doa juga bicara, waktu saudara baca Alkitab, saudara juga berdoa. Dalam arti mencari, karena namanya mencari kan mencari hadirat, mencari pewahyuan, hikmat Tuhan. Itu semua kita bisa dapat dari mana? Dari waktu saudara baca Alkitab, saudara sedang berdoa sebenarnya. Ya kan, jadi doa itu bukan cuma kita ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan bicara sama kita. Katakan amin. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Itu namanya mencari. Nah, ada level sisi yang dimensi yang lain. Apa saudara? Doa ini mengetuk. Ya, mengetuk. Apa artinya mengetuk? Ini bicara ketekunan. Katakan ketekunan. Ketekunan dalam berdoa. Istilah ngetuk kan ke pintu. Jadi dalam hidup kita ada pintu-pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup itu melambangkan tentang apa? Hambatan-hambatan. Keterbatasan-keterbatasan. Ketidakmampuan kita. Saudara, ketidakmengertian kita. Saudara, banyak hal yang kita tidak ngerti dalam hidup ini. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dalam hidup ini. Banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Baik situasi, keadaan maupun hati seseorang. Nah, Yesus ajarkan, kamu bisa lakukan, dapatkan. Lewat apa? Doa. Doa yang bagaimana? Mencari. Katakan amin. Dengan ketekunan berdoa, maka Tuhan bilang, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang mustahil, itu jadi nampaknya kok jadi mudah. Itulah namanya peranan doa. Jadi saudara, hari ini kita akan gali lebih dalam lagi makna daripada doa secara rohani dan profetik. Ya, kita akan lihat paling tidak ada 3 hal dalam hal doa ini, saudaraku. Lebih dalam lagi saya ingin ajak saudara, yang pertama adalah doa sebagai hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang, saudara, undangan. Tentang panggilan. Ya, untuk bisa mendekat kepada Allah. Seseorang itu perlu diundang. Perlu dipanggil. Saudara, ketika dia dapat panggilan Allah untuk mendekat, saudara, lalu dia merespon, menanggapi panggilan itu, ya kan, dengan doa, ya kan, maka dia bisa dekat dengan dia. Tuhan, katakan amin. Jadi ya kan, kita bahas ya kemarin Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Ya kan, engkau pilih. Untuk apa? Untuk mendekat ke dalam pelataranmu. Jadi saudara, ketika Tuhan pilih kita, Tuhan undang kita, Tuhan panggil kita meresponnya dengan apa, saudara? Dengan berdoa. Nah, makanya saudaraku, kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 6, salah satu upah dari seorang yang suka berdoa adalah apa, saudara? Kedekatan, keakraban dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, ini kita baca sama Matius 6 ayat 6. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu. Berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan apa? Membalasnya kepadamu. Membalas, memberikan upah. Upahnya apa sih doa? Saya dulu bayangin, kalau aku doa, upahnya adalah kalau aku minta sembuh, aku akan sembuh. Kalau aku minta supaya dapat pekerjaan, aku dapat pekerjaan. Aku gak ada uang. Iya, tetapi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kedekatan dengan Tuhan. Katakan amin. Ini bicara, makanya doa adalah hubungan pribadi antara kita dengan Bapa yang di surga. Nah, saya ingin jelaskan, saudara pernah gak tergelitik dengan kata tutuplah pintu? Kalau kamu berdoa, ya, kamu harus masuk ke dalam kamarmu dan tutup pintu. Kenapa nggak doa aja seperti kayak orang-orang Yahudi sampai hari ini? Orang Yahudi kalau doa, saudara tahu nggak? Kalau saudara mau pergi ke Israel aja, transit ke satu kota tertentu yang dimana saudara nantinya pesawat Israel akan pergi ke Tel Aviv misalnya, saudara. Dulu misalnya kami pernah misalnya ke Ankara, yang Turki, atau pernah dulu ke Jerman segala macam. Itu biasanya kalau jam sore orang Yahudi itu di airport, saudara. Saudara, mereka tuh
pakai ini, dia sembahyang gitu-gitu. Nah, itu udah biasa di mana-mana, di jalan-jalan segala macam, saudaraku. Ya kan? Nah, Tuhan jadi zaman Yesus udah dilakukan itu sampai sekarang sebenarnya. Jadi gak heran mereka bisa dimanapun dia bisa sembahyang gitu di depan-depan umum. Tapi Tuhan ajar begini, ya kan? Itu tuh gak salah sembahyang atau berdoa dimanapun juga boleh. Tapi Tuhan apa maknanya? Masuk kamar, tutup pintu. Tuhan mau ngomong gini, doa itu kan hubungan pribadi. Saudara-saudara, makanya pakai kata mengenal, keintiman. Ginosko, dari kata ginekolog, itu ada rahim. Jadi hubungan dengan Tuhan, itu akan menghasilkan apa? Buah, ada pembuahan. Itu hati. Doa kita tuh harus dari hati kita ke hati Tuhan. Hati itu dalam bahasa Ibrani itu rahim. Jadi makanya kan doa itu harus masuk seperti kayak seorang suami dan istri hubungan. Itu pintu yang tertutup. Lalu menghasilkan, saudaraku, buah-buah, beranak cucu. Itu pengertiannya. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Kalau secara makna rohani saya nangkap begini, tutup pintu. Kalau saudara doa, kalau saudara sedang ibadah sama Tuhan, saudara terus ambil keputusan untuk memisahkan diri. Menyingkirkan segala gangguan. Supaya saudara bisa fokus, konsentrasi, sehingga bisa mudah masuk hadirat Tuhan. Itu dulu yang penting. Katakan amin, saudaraku. Kalau belum sampai, ya kan? Kalau kita doa, kita ibadah, ya kan? Kita masih terdistract, masih terganggu dengan banyak hal. Saudaraku yang di luar daripada ibadah, itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Karena doa bicara tentang hubungan antara ketemu hati kita dengan hati Tuhan. Sehingga hati kita diubah. Makanya kenapa kok orang yang suka berdoa dengan doa yang benar ya. Sudah berdoa yang benar. Itu pasti hatinya berubah. Makin lama makin seperti Tuhan. Murah hati, rendah hati, lemah lembut, besar hati, baik hati. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Itu harus ada itu. Saya coba praktekkan itu. Ya kan setiap kali doa, Tuhan, aku tuh jauh daripada sempurna. Tapi aku minta hati yang bijaksana. Hati Tuhan. Jadi kenapa harus ditutup pintu? Jadi dimanapun kita berdoa, usahakan bisa gak konsen. Nah seringkali saudaraku yang jadi masalah atau hambatan kita. Beberapa orang gak gampang saudara. Tutup mata langsung bisa ketemu Tuhan. Gak gampang. Kalau tutup mata langsung yang dia lihat hal-hal yang lain-lain. Beberapa hal yang negatif. Beberapa hal-hal yang kayaknya aduh ini najis gak bagus. Dan lain sebagainya. Karena kita pakai mata jasmani kita untuk melihat hal-hal yang. Makanya harus kita latih saudaraku. Doa itu memfokuskan hati kita. Mendekatkan kita kepada siapa kita berdoa. Untuk siapa kita berdoa. Bersama siapa kita berdoa. Katakan amin. Arti menutup pintu. Yang lain adalah apa? Kita tuh mau memberikan ruang. Memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Tanpa gangguan. Supaya kita bisa menerima segala berkatnya. Segala mujizatnya. Yang ngerti katakan amin. Ya Tuhan bilang tutup pintu. Saudaraku. Rupanya memang saudaraku. Saya baru ngerti. Kenapa Nabi Elisa memberikan perintah kepada janda seorang nabi. Setelah dia memberikan nasihat. Saudara, pakai minyak kamu nanti. Lalu kamu pinjem tempayan kepada tetangga-tetangga kamu. Jangan sedikit tapi banyak. Bawa masuk ke dalam rumahmu. Kalau sudah kau bawa masuk tempayan itu. Ya kan dalam masuk rumahmu. Tutup pintu. Tutup pintu. Kenapa harus tutup pintu? Ini untuk memberikan ruang buat Tuhan. Supaya imanmu tuh tidak, saudara, tidak diganggu sama komentar-komentar tetanggamu. Karena kamu akan melakukan satu tindakan yang tidak masuk akal. Yaitu menuang minyak sedikit ke atas tempayan-tempayan kosong yang jumlahnya banyak.
Ketika saudara sedang dapat sesuatu dari Tuhan, untuk saudara lakukan, ya kan? Tetapi di luar logika manusia, sebaiknya itu nggak perlu diceritain kemana-mana, kecuali kepada orang yang sepakat dengan saudara, yang mengerti, katakan amin. Begitu pula ketika saudara sedang mengalami masalah-masalah berat, masalah-masalah yang sangat sensitif dalam hidup saudara, ya kan? Bukan semua orang, bukan untuk semua orang. Pastikan ada orang yang sepakat untuk berdoa buat saudara. Yang ngerti katakan amin. Supaya Tuhan bisa bekerja nolong kita. Banyak kali kita sudah doa minta tolong, minta didoakan saudara untuk hal tertentu. Tapi kita cerita kepada orang lain, lalu orang lain kasih komen. Kasih komen, ini dapat ya, iman kita hilang. Saudara bisa ngerti, kita minta pendapat orang-orang yang di luar Tuhan. Saudaraku, nah ini pentingnya. Jadi doa ini, pertama saya mau ngomong ini pribadi. Pribadi di mananya Pak? Ya kan kalau kita doa harus kalau bisa ketemu dari hati kita, ketemu hati Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Makanya kenapa doa harus dimulai dengan nyanyian dulu. Nyanyian. Karena nyanyian, pujian dan penyembahan itu mau mengarahkan, mengalihkan fokus kita dari diri kita, dari dunia sekitar, dari masalah kita kepada Tuhan. Setelah sudah sampai fokus, itu yang namanya tutup pintu. Baru kita bicara. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Nah, di dalam Yeremia 33:3 dikatakan begini dalam doanya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku. Ya kan? Maksudnya berdoalah. Aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal besar. Dan yang tidak terpahami. Yang tidak engkau ketahui. Dari ayat ini saudara, kita bisa melihat bahwa doa itu adalah komunikasi dua arah. Bukan cuma kita yang berbicara kepada Tuhan. Tuhan bilang, berserulah padaku, berdoalah. Aku akan menjawab engkau dan memberitahukan. Kadang-kadang banyak orang berdoa tidak mengharapkan jawaban Tuhan. Dia mau perbuatan Tuhan aja. Dengar baik saudaraku, di Alkitab ya, Tuhan tuh gak pernah kasih kita kekayaan. Tetapi dia berikan kekuatan untuk menerima kekayaan. Untuk memperoleh kekayaan. Katakan amin. Kekuatannya dia berikan. Bukan kekayaannya. Begitu pula dengan waktu kita berdoa. Ya kan, apa yang dia berikan kepada kita? Dia akan berikan pikiran-pikiran yang gak pernah kita pikir sebelumnya. Lalu dia akan berikan dorongan-dorongan untuk memutuskan. Atau melangkah sesuatu yang kita gak kepikir untuk putuskan itu. Dan itu ya jawaban daripada doa kita sebenarnya. Yang ngerti katakan amin. Banyak orang gak tahu. Ya kan saudara gak tahu. Aku nih lagi susah. Ya kan masalah keuangan, masalah rumah tangga segala macam. Kita pikir langsung tiba-tiba datang saudara kucing ya kan. Bawa segepok dolar gitu. Ke rumah kita. Bukan itu cara mainnya Tuhan. Dia akan kasih kita hikmat, pikiran yang gak pernah kita gak kepikiran. Mungkin saudara sedang konflik di dalam rumah tangga. Saya pikir aku mau damai. Mau ini kan. Ya bukan berarti tiba-tiba dia jadi baik tiba-tiba kita. Tapi Tuhan kasih pikiran kita gak pikir. Terus dorongan untuk ngapain. Saya sering gitu saudaraku. Ya pokoknya tiap hari pagi kan doa dulu. Makanya dia katakan kan dalam firman ini kan. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Dan hal-hal yang tidak kamu pahami. Maksudnya gak pernah kepikiran, gak ngerti, tapi aku kasih tahu. Itu doa saudara sampai ke situ. Bukan kita doa ini maksain, aku maunya gini loh Tuhan. Kita nungguin. Maunya kita ada gak? Bukan itu poinnya. Kita bilang, Tuhan aku punya keinginan ini. Ya kan? Tuhan jawab, Tuhan bicara, tunjukin. Lewat firman kah, lewat kepikiran. Atau lewat ketika aku berbicara sama seseorang. Tiba-tiba kata-kata ini aku dapat nih. Ketika aku dengar khotbah, dengar firman. Ibu-ibu bisa dapat gini, katakan amin. Jadi doa saudara. Ya kan, ini akan kita bisa membuat kita makin dekat sama Tuhan. Doa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Coba kita baca saudara ya. Jadi maksudnya gini. Orang yang suka berdoa. Dia tuh akan memiliki akses
Ya, tentang rahasia daripada kerajaan Allah. Hal-hal yang kita nggak tahu. Hal-hal yang orang lain tidak tahu. Waktu saudara suka doa, saudara dengar baik saudaraku, saudara akan diberitahu. Katakan amin. Katakan amin. Bahkan saudara bisa tahu, Tuhan akan tuntun nih untuk ke depannya nih gimana. Kita baca Yohanes 16 ayat 13, saudara. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, nih roh kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa? Hal-hal yang akan datang. Hal datang adalah hal-hal yang akan saudara alami, yang saudara akan terima. Ini bicara hal datang, bicara apa? Tuayan. Katakan amin. Tuayan. Hal itu tuayan. Doa itu adalah apa saudara? Taburan. Taburan. Doa adalah taburan. Tadi ngobrol sama istri. Ya kan kita bayangkan bagaimana pekerjaan Tuhan atas rumah tangga kita, keluarga kami, anak-anak kami. Kok bisa pas gitu. Saya bilang itu karena semua itu terjadi. Karena ada apa? Taburan doa. Taburan. Dia akan memberitahukan kepadamu hal yang akan datang. Dia akan beritahukan. Kalau dia beritahukan pasti dia suruh doakan. Doakan. Saudara pernah gak dapat mimpi? Saudara jelas banget nih mimpinya. Ada yang mimpinya bagus, ada mimpi gak bagus. Tuhan kan bisa bicara lewat mimpi. Dia waktu kita dapat mimpi, Tuhan tuh sedang bicara. Kalau Tuhan bicara, dia maunya apa? Didoakan lagi. Didoakan. Kalau saudara dengar khotbah, saudara dapat nih firmannya kena banget di hati. Itu didoakan. Kalau itu teguran, kalau itu koreksi, didoakan supaya minta anugerah bisa berubah. Kalau itu tuntunan, ya kan biar Tuhan perjelas tuntunan itu, didoakan. Saudara kata kalau itu janji, ya saudaraku, biarlah saudara bilang sama Tuhan, kalau ini janji, perbesar imanku untuk aku bisa dapatkan itu. Saudara bisa ngerti ini tentang doa. Jadi doa jangan sampai saudara bilang, bacaannya apa ya kalau aku mau doa supaya aku bisa sembuh? Gak ada bacaannya. Karena ini bukan agama nih. Kristen tuh sesungguhnya tuh bukan agama. Kekristenan itu adalah hubungan. Ya sudah, hubungan antara Bapa yang di surga, yang kita kenal, Allah yang kita sebagai Bapa di surga, dengan kita sebagai anak umatnya, ciptaannya, yang disebut anak-anak Allah. Kalau agama ada bacaan-bacaannya, ada ritual-ritualnya yang harus dibuat, tetapi tidak ada. Ini bicara nggak ada kaitan hubungan, saudara. Yang kedua, yang kita mau belajar tentang doa itu apa? Pertama, doa adalah hubungan. Katakan amin sudah. Kalau hubungan jadi ada komunikasi di situ. Ya, berhenti aja komunikasi, hubungan kita kan berjarak. Saya katakan amin. Ya, saya selalu ajarkan beberapa orang, kalau kamu mau join orang itu yang punya pengaruh buruk, kurangi komunikasi dengan dia. Tapi jangan putus hubungan. Saya bisa deh, ketika kita, ya kan, itu poinnya saudara. Ketika kita mulai jarang berkomunikasi dengan sorga, dengan Tuhan, lewat doa, lewat baca Alkitab, lewat nyanyian, hubungan kita itu akan renggang, berjarak hubungan kita. Saya bisa ngerti, hubungan kita makin dekat kalau komunikasinya itu lancar. Yang kedua adalah apa saudara? Doa sebagai cara atau alat untuk mengubah situasi. Saudaraku, ya. Coba kita baca Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Maksudnya apa saudara? Jadi doa yang didoakan oleh orang benar. Siapa orang benar? Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dialah orang benar. Yang ngerti katakan amin. Kita ini semua bukan orang benar. Tapi kita orang yang dibenarkan oleh Allah. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maksudnya apa saudara? Jadi doa itu. Kalau didoakan oleh orang benar. Doa itu bisa mengaktifkan kuasa Allah. Untuk bekerja dalam kehidupan kita.
mengubah keadaan kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, karena di dalam doa itulah, waktu kita berdoa itulah Allah turut bekerja. Katakan amin. Simple banget saudaraku. Saya tuh percaya benar dengan Tuhan. Caranya saya percaya adalah apapun saya doakan, apapun saya omongin sama Tuhan. Siapapun saya omongin sama Tuhan. Apapun saya omongin, keadaan apapun. Saudaraku, yang ngerti katakan amin. Ini kita harus belajar kesana sini. Saudaraku. Ya. Jadi doa itu bisa mengubah keadaan apapun. Sakit, sembuh. Ya saudara, kekurangan jadi kelimpahan. Semua bisa rubah. Saudara percaya? Ya Tuhan sanggup, tidak ada mustahil buat Tuhan. Amin. Kita baca coba Matius 9. Saya lompatin 27, 29 dan 30 kita baca. 28 ya kita baca Matius 9 ayat 27. 1, 2, 3. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, maksudnya mereka tuh berdoa. Bahasa kitanya berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Kadang-kadang doa tuh gak usah bertele-tele panjang, ini puter sana puter sini. To the point. Hati ke hati ngomongnya. Saudaraku, saya ngerti, katakan amin. Ya, dia kata, kasihanilah kami hai anak Daud. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata apa saudara? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Lalu ayat 30 katakan apa? Maka meleklah mata. Jadi doa bisa mengubah keadaan kita. Saudara, selain doa bisa mengubah keadaan, saudara, doa juga berkuasa untuk mengubah hati seseorang. Doa bisa mengubah hati seorang. Saudara percaya, katakan amin. Kita gak bisa ubah hati orang. Tapi Tuhan lewat doa-doa kita, Tuhan bisa bekerja mengubah hati orang. Saya sering saudara doain orang yang punya niat jahat sama kita. Saudara, saya sering doakan. Wah, dia punya niat jahat nih. Dia punya rencana yang gak bagus. Udah bulet kok dia. Sudah ngomong kemana-mana kok rencananya cak ini. Saudara, lalu kita diskusi sama istri. Makanya apabila dua orang di antaramu di dunia ini sepakat. Tuhan mau ngomong itu suami istri. Orang tua anak, dua pihak. Berdoa, minta. Kami doakan orang itu. Kami doakan orang itu. Saudara, ini bukan tentang saya, bukan tentang saya, bukan tentang istri, bukan tentang keluarga kita. Ini tentang seseorang yang keluarga ini, saudara, tentang keluarga ini. Yang ada pihak, ya kan, ingin punya ini kan. Ya itu betul. Kita doa. Saya melihat itu betul Tuhan ubah dari niat jahat. Saya bilang datang bawa ini ke gereja. Bawa dia ke gereja. Di gereja saudaraku. Saya lihat, ya kan, wah dilawat dia nangis terus. Kita suruh istrinya, kau bawa nangis tuh, dilawat dia. Kita ajak makan, masih juga. Ini kan, mau pulang sih sampai singkat kata sudah Tuhan terus tuntun berikan nikmat. 1-2 orang Tuhan pakai siapapun. Akhirnya saudara terakhir ketemu, diambil keputusan, ya saya pulang. Lalu ketemu saya di gereja hari Minggu. Dia bilang, Pak Sabta, Pak Pendeta, saya ucapkan banyak terima kasih. Dia bilang, saya pamit pulang. Saya titip istri dan anak-anak saya. Dia bilang, saya sungguh. Dia ceritalah, dia ngalami Tuhan di sini. Jadi saya percaya benar. Ini kejadian yang terakhir. Karena untuk mengubah hati orang tuh gak gampang. Dan saya juga ngeliat orang bilang ini, oh kalau ketemu dia, kamu tuh kalau urusan sama dia, orangnya wah keras ini. Sebutin. Saya doain. Pas ketemu saya, urusan sama saya, baik bener, mudah banget. Di situ saya percaya tentang doa. Doa bisa mengubah situasi keadaan dan doa bisa mengubah hati orang, hati manusia. Katakan amin saudaraku. Ya, amin. Supaya mereka bisa hidup, bisa selaras keputusannya
dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Apa dasar firman-Nya? Amsal 21 ayat 1. Ini dasar firman-Nya. Ya. Hati raja seperti batang air. Di dalam tangan Tuhan dialirkannya kemana ia ingini. Saudara, hati raja seperti batang air. Saudara batang air kan? Batang air. Dia mau alirkan kemana nih? Ke kanan, ke kiri, kemana? Saudara, itu ada seperti tangan Tuhan. Hati raja. Raja itu siapa sih? Seorang yang perkataannya berkuasa. Yang memiliki kekuatan, kekuasaan, kekayaan segala macam. Tapi dengar baik, Tuhan bilang, siapapun yang paling hebat berkuasa. Saudara, hatinya itu ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa rubah dia. Saudara ini katakan amin, saudara. Dialirkan. Dia bicara air bicara selalu kehidupan ya. Ya kan kadang-kadang ada orang-orang yang ngunci, nutup segala macam. Saudaraku, saudara kalau orang suka doa, saudara bilang nggak ada yang mustahil ya buat Tuhan. Nggak ada yang sulit buat Tuhan. Ya, hari-hari ini saudara mungkin lihat banyak orang di PHK, berita segala macam. Jangan terlalu masukin pikiran, tahu informasi tapi jangan direnungin. Barang-barang begituan. Setuju gak saudara? Saudara renungkan firman. Kita boleh tahu informasi, masuk kuping kanan, olah sebentar di pikiran, buang langsung. Jangan dimasukin ke hati. Yang dimasukin ke hati adalah apa? Firman Tuhan. Supaya iman teguh. Sehingga saudara bisa berkata begini kan? Betul susah sekarang cari kerja. Bisnis lagi susah. Tapi saya anak Tuhan. Saya ngerti tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan bisa pelihara saya. Ya kan? Lewat tangan manusia. Lewat tangan Tuhan sendiri. Lewat tangan saya bisa kerja. Yang ngerti katakan amin. Biasanya tiga ini jadi satu. Saudara gak bisa sendiri-sendiri. Saudara katakan amin. Ya kan kita bisa kerja, kita bisa ada sekarang. Itu karena ada tangan manusia yang bantu kita. Tapi tangan manusia ini bisa bantu kita karena digerakkan oleh tangan Tuhan. Saudara, lalu akhirnya ini juga tangan kita. Harus digerakkan juga tangan Tuhan. Supaya apapun yang kita kerjakan berhasil. Amin saudaraku. Ini penting. Ini doa. Oleh karena itu, karena doa ini bicara tentang ketemunya hati kita dengan hati Tuhan. Selalu dikatakan jaga hatimu dengan segala kekecewaan. Ketersinggungan. Kalau kamu bisa jaga, dari hatimu akan keluar apa? Kehidupan. Saudara dikatakan amin. Kenapa kita stres? Kita bingung, hidup dalam ketakutan. Karena hati kita gak jaga. Ketika hati kita berjarak sama Tuhan. Saudara, pada saat itulah iblis akan taruh kebingungan, kekhawatiran, takut, stres, kemarahan, kebencian. Itu jauh. Tapi kalau saudara mulai, Tuhan aku butuh anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kuasa darah-Mu. Saudara akan nempel sama Tuhan. Firman kata, kalau kita dekat, hati kita melekat sama Tuhan. Kita akan tenang, katakan amin. Nah itu jadi doa. Yang terakhir saudara, ya. Doa itu sebagai senjata peperangan roh. Kalau saudara, pertama kan hubungan sama Tuhan. Ya kan? Oh ini tanggapan kita, respon kita atas undangan Tuhan. Mendekat dengan dia. Ya kan? Kita meresponnya dengan apa? Berdoa. Kita belajar hari ini. Saudara, dengan berdoa. Itu respon kita. Ya, bagaimana doanya? Tutup pintu. Saudara belajar. Dengan doa, dia akan beritahu kepada kita hal-hal yang kita nggak duga, nggak pernah kita pahami, nggak pernah kita kepikiran. Kok ada dorongan untuk pergi, untuk mengambil keputusan. Itu semua hasilnya pada doa. Percaya katakan amin. Ya, saya 2 kali saudara. Ya kan, itu pasti dorongan dari Tuhan. Yang dimana saya tuh nggak, udah dah selesai, udah nggak, saya nggak mau buat gitu loh. Yang pertama tentang doa, pergilah ke rumah sakit Caritas. Itu sekian, ya kan pada waktu itu. Ya ternyata memang saya terus datang untuk mendoakan orang ini yang kena serangan jantung, udah mau mati. Tuhan suruh saya emang datang rupanya. Itu gak pernah gitu. Saya juga lagi sakit waktu itu. Oleh anugerah Tuhan orang ini bisa lanjut hidup sampai hari ini. Hari Senin yang lalu, saudaraku, juga sama dorongannya. Saya pikir ya sudahlah, gak usah lah, gak usah pergi, gak jadi. Saya tuh kalau udah Senin tuh udah paling males kemana-mana. Senin sama Sabtu saya jarang pergi kemana-mana.
Itu waktu dimana saya tuh badannya udah di rumah. Tapi istri saya nih istri saya lagi yang lalu tuh bilang, pergilah ke rumah sakit. Dan rupanya ya kan kawan kita, rupanya pada saat itu sedang lagi kritis. Kadang-kadang doa itu membuat kita bisa ada dorongan, lakukan apa, buat apa, lakukan apa. Yang ngerti katakan amin. Saya sedang khotbah tentang doa untuk memberi semangat, memotivasi saudara. Doa itu penting banget. Katakan amin saudara. Tanpa doa kita gak bisa buat. Kita bilang kita bergantung sama Tuhan, itu ditunjukkan dengan kita suka doa. Doa kita sudah bahas tentang apa? Tentang memuji menyembah. Ya kan? Tentang ada minta, ada cari, ada ketuk. Nah yang terakhir adalah tentang apa? Doa sebagai peperangan roh, senjata peperangan rohani. Saudara, ya kan kalau saudara ada apa-apa kayak dia dapat serangan, kok aku takut terus, cemas terus, kok bawaannya mau marah, mau ribut terus segala macam. Nah ini pasti serangan nih. Kok ini gagal ketutup terus segala macam. Kayaknya kita kayak susah sekali ya masuk hadirat. Nah ini peperangan. Efesus 6 ayat 12, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu udara yang berat, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi doa bukan hanya tentang permohonan, tapi juga tentang peperangan rohani melawan kuasa kegelapan. Nah doa ini akan membawa kita ke dalam apa? Jalan kemenangan di alam roh. Bahkan sebelum kita lihatnya di dalam alam jasmani. Jadi doa tuh kadang-kadang mengkonfirmasi gini. Saya tuh sering gini. Kalau dalam peperangan rohani, pergumulan hidup kita. Saudara mengalami pergumulan enggak? Gumul, susah, sedih, segala macam. Dengar baik, pergumulan itu akan sudah selesai. Itu kapan saudara? Kau harus tahu dalam roh. Kalau saudara suka doa, pakai doa sebagai alat, cara untuk peperangan rohani. Saudara, dengar baik, saudara akan bisa tahu, udah menang, udah selesai. Tandanya apa saudara? Di hati ini Roh Kudus kasih tahu. Kasih tahu dalam bentuk apa? Satu ketenangan, ada damai sejahtera. Karena selama peperangan rohani selalu cemas. Kalau kita berada di medan peperangan rohani selalu kayaknya gelisah, khawatir, takut, marah. Itu tuh enggak, itu emosinya ngaduk gitu di pikiran, di hati. Tapi kalau bisa saudara udah menang dalam roh, bahkan saudara nggak lihat. Itu tinggal tunggu waktunya. Saudara. Jadi ketika saudara berdoa. Ya saudara tidak berperang sendirian. Saudara tidak bergumul sendirian. Kenapa? Kalau saudara berdoa ketika ada masalah, kesulitan, pergumulan yang berat. Ya. Saudara lihat ini peperangan rohani. Kalau saudara berdoa, Tuhan akan turut bekerja. Tuhan akan berperang bersama saudara. Bahkan Tuhan bisa perintahkan malaikatnya untuk berperang menggantikan saudara. Saya kasih contoh, kita baca ya. Kisah di mana saudara? Kisah antara orang Israel. Di bawah pimpinan Musa untuk dibawa keluar dari Mesir. Firaun sudah setuju mengizinkan mereka untuk keluar dari Mesir. Saudara, tetapi di tengah perjalanan Firaun berubah pikiran. Saudaraku, dia kejar. Akhirnya apa saudaraku? Orang Israel terjepit di depan laut Teberau, di belakang Firaun. Dengan segala kekuatan angkatan bersenjatanya. Lalu saudara, apa yang dibuat oleh Musa pada waktu itu? Musa berdoa. Musa berseru-seru pada Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Tolong. Kami tidak tahu kami mau buat apa. Lalu saudara, Tuhan berbicara kepada Musa. Ini lihat saudara. Ya, Keluaran 14 ayat 15 sampai 22 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ini maksudnya berdoa. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi doa itu ada dialog saudara. Komunikasi antara Tuhan dengan. Dan engkau angkatlah tongkatmu. Dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kalau Tuhan beritahu, pasti hal-hal yang besar. Hal-hal yang tidak kita pahami. Kenapa? Yang gak pernah
Mungkin Musa, orang Israel, ya kan, melihat ada laut bisa kering. Tapi Tuhan suruh angkat tongkat, nanti lautnya kering. Itu jadi jalan raya buat bangsa Israel. Itulah Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Makanya kita harus melatih ya. Gak gampang untuk langsung membantah, berargumen. Saudara, mendebat, apapun kita mau debat. Saudaraku, coba belajar dengar, mengerti. Ayat 17 kita baca. 1, 2, 3. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Jadi Tuhan itu bisa lembutin hati, bisa keraskan hati. Kenapa Tuhan harus keraskan hati Firaun? Karena Tuhan ingin nyatakan kemuliaannya. Kadang-kadang kita juga heran. Ada satu orang, ini jahat banget sama kita. Kita udah doa, Tuhan biarlah dia ini. Tapi makin jahat, makin jahat, makin jahat. Tuhan tidak akan bikin seperti itu, saudaraku. Dia makin gak berubah. Karena Tuhan mau hukum dia. Sering-sering katakan nama saudara. Ya kan, untuk nyatain. Tuhan mau hukum dia, mau singkirkan dia. Mau kasih tahu. Ya kan. Nah itu kadang-kadang kan seperti itu. Kita kan doa, biar dia tobatlah, tobat. Supaya dia ini, kok gak tobat-tobat. Nah ini, aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, orangnya yang gak apa-apa, aku kerasin. Supaya dia terus nyusul gitu. Terus lagi saudara, dia kan ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya kan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang Bagaimana cara menyatakan kemuliaannya saudara? Tuhan keringkan laut Teberau. Buat umat Tuhan, laut Teberau yang dikeringkan itu jadi apa? Jadi jalan raya. Tapi buat Firaun, orang Mesir dan semua kuda-kudanya jadi apa? Kuburan. Itu saudara Kristus. Makanya Tuhan kerasin hatinya. Dia lihat lagi ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah. Ketika kita berdoa, saudara, dalam dalam pergumulan hidup kita saudara, dengar baik. Tuhan ikut berperang. Plus dia perintahkan malaikatnya berperang bersama dengan kita. Katakan amin. Yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, ya, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang. Itu seperti kayak wuss. Wih dahsyat ini. Ya sudah, keajaiban. Ayat 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang. Sebab Israel kan bukan tentara, tapi ini tentara Allah. Dibilang sama Tuhan ditulisnya tentara. Berarti orang yang ketakutan sebenarnya. Gak pernah terlatih. Ya, ini dahsyat. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain malaman. Jadi gak bisa orang Mesir. Ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi apa? Tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi. Kalau saudara baca lanjutannya saudara. Apa yang terjadi setelah semua orang Israel selesai nyebrang. Tentara Firaun diizinkan Tuhan untuk kejar. Pas mereka sudah kumpul di laut tanah yang kering itu. Lalu akhirnya laut, akhirnya apa saudara? Menyatu lagi. Dan itu jadi doa saudara. Doa itu adalah tempat kita peperangan rohani. Jadi kesimpulannya apa saudara? Doa memiliki kuasa. Mengubah atmosfer atas suatu tempat. Atmosfer atas hidup kita. Katakan amin saudara. Bisa mengubah saudara. Mengubah atmosfer. Ya kan? Suatu tempat. Baik dalam keluarga kita. Gereja maupun bangsa. Saya ingin saudara untuk berdoa. Saya sudah kalau khotbah tentang doa pasti agak lama. Tapi saya ingin saudara semua percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apabila saudara berdoa. Apabila kita berdoa. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Berseru memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Tuhan bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengalangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang menabur, yang mendukung pelayanan daripada menara doa ini Tuhan. Kau berkati mereka berlipat kali ganda. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai sudah datang berjumpa permain dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.